Yang terhormat kepada Ibu Sri Handayani MM selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dianur Aprilia dengan NIM 21404082, Prodi Akuntansi Syariah kelas 6A. Topik pembahasan kali ini pengembangan produk atau layanan baru. Pengembangan produk atau layanan baru adalah proses penting yang membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan relevan di pasar. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai langkah-langkah dalam pengembangan produk baru atau layanan baru. Yang pertama, meliputi riset pasar, mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Wawancara, menggunakan survei dan wawancara langsung untuk mengumpulkan data tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Survei online, wawancara telepon, dan kelompok fokus sering digunakan untuk tujuan ini. Analisis data pelanggan, menganalisis data dari media sosial, ulasan produk, dan histori pembelian untuk memahami preferensi pelanggan. Alat analitik seperti Google Analytics dan CRM juga membantu mengidentifikasi pola perilaku konsumen, tren dan peluang dalam pasar. Studi tren, mengikuti laporan industri, publikasi bisnis, dan analisis pasar untuk mengidentifikasi tren yang sedang berkembang. Ini termasuk tren teknologi, perubahan demografis, dan perubahan dalam preferensi konsumen. Benchmarking kompetitif, menganalisis strategi dan kinerja kompetitor untuk menemukan celah di pasar yang dapat dimanfaatkan. Riset pasar yang ketiga, memahami karakteristik dan perilaku target konsumen. Segmentasi pasar, memecah pasar menjadi segmen-segmen berdasarkan demografi, psikografis, geografi, dan perilaku. Ini membantu perusahaan menargetkan pesan pemasaran dan produk mereka lebih efektif. Pesona pelanggan, membangun pesona pelanggan untuk mewakili kelompok target yang berbeda, termasuk informasi tentang umur, pekerjaan, hobi, dan tantangan yang dihadapi. Riset pasar yang keempat, mengevaluasi daya saing produk atau layanan yang ada di pasar. Analisis SWOT, menggunakan analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, trends, untuk menilai posisi produk atau layanan saat ini dan peluang untuk inovasi. Penilaian produk kompetitor, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan produk kompetitor, termasuk fitur, harga, distribusi, dan layanan pelanggan. Desain produk atau layanan. Yang pertama, menentukan spesifikasi dan fitur produk atau layanan. Spesifikasi teknis, mendefinisikan spesifikasi teknis yang rinci untuk produk baru seperti bahan, ukuran, dan fungsi. Prioritas fitur, mengidentifikasi fitur utama yang akan menarik bagi konsumen berdasarkan riset pasar. Desain produk atau layanan yang kedua, mengembangkan konsep desain yang inovatif. Ide, menggunakan teknik brainstorming dan workshop kreatif untuk menghasilkan ide-ide dan desain. Prototipe, mengembangkan prototip untuk menguji konsep awal. Prototip dapat berguna sketsa, model 3D, atau versi kerja dari produk. Desain produk atau layanan yang ketiga, mempertimbangkan aspek ekonomi, estetika, dan kemudahan penggunaan. Desain user-centric, memastikan produk mudah digunakan, nyaman, dan estetis dengan melibatkan ahli desain dan ergonomi. 2. Testing, melakukan pengujian usability untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman pengguna dan membuat iterasi desain yang diperlukan. Desain produk atau layanan yang keempat, melakukan pengujian dan iterasi desain berdasarkan umpan balik pelanggan. Pengujian alfa dan beta, meluncurkan produk atau versi alfa dan beta kepada kelompok pengguna terbatas untuk mendapatkan umpan balik.
Iterasi desain menggunakan umpan balik untuk memperbaiki dan mengoptimalkan desain produk sebelum peluncuran penuh. Rencana pemasaran. Yang pertama, menentukan strategi penetapan harga yang kompetitif. Analisis biaya, menghitung semua biaya yang terkait dengan produksi, pemasaran, dan distribusi untuk menentukan harga pasar. Penetapan harga, memilih strategi penetapan harga seperti harga berbasis nilai, penetrasi pasar, atau skimming harga. Rencana pemasaran yang kedua, merancang kampanye promosi yang menarik dan efektif. Kampanye pemasaran, mengembangkan kampanye pemasaran yang mencakup iklan, promosi penjualan, dan pemasaran konten. Media plan, memilih saluran media yang tepat untuk mencapai target audiens seperti media sosial, televisi, radio, dan iklan digital. Rencana pemasaran yang ketiga, memilih saluran distribusi yang sesuai untuk menjangkau target pasar, distribusi fisik dan digital, memutuskan antara distribusi langsung melalui toko fisik dan e-commerce atau melalui distributor pihak ketiga. Logistik, merancang jaringan logistik yang efisien untuk memastikan ketersediaan produk di berbagai lokasi. Desain produk atau layanan yang keempat, melakukan pengujian dan iterasi desain berdasarkan umpan balik pelanggan. Pengujian alfa dan beta, meluncurkan produk atau versi alfa dan beta kepada kelompok pengguna terbatas untuk mendapatkan umpan balik. Iterasi desain, menggunakan umpan balik untuk memperbaiki dan mengoptimalkan desain produk. Usaha Tahu Takwa di Kediri berkembang pesat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas kuliner kota ini. Banyak keluarga yang telah turun-temurun menjalankan usaha pembuatan tahu takwa, melestarikan tradisi dan resep leluhur. Pengembangan tahu takwa di era modern. Meskipun telah melegenda, para penguasa tahu takwa di Kediri tidak berpuas diri. Mereka terus berinovasi. Latar belakang usaha tahu takwa di Kediri. Sejarah tahu takwa di Kediri erat kaitannya dengan akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Konon resep pembuatan tahu takwa dibawa oleh pasukan Kubilai Khan yang singgah di Kediri ke abad 13. Seiring waktu, resep ini diadopsi oleh masyarakat lokal dan diolah dengan sentuhan khas Jawa, menghasilkan tahu takwa yang unik dan lezat. Usaha tahu takwa di Kediri berkembang pesat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas kuliner kota ini. Banyak keluarga yang telah turun-temurun menjalankan usaha pembuatan tahu takwa, melestarikan tradisi dan resep leluhur. Pengembangan tahu takwa di era modern. Meskipun telah melegenda, para penguasa tahu takwa di Kediri tidak berpuas diri. Mereka terus berinovasi dan beradaptasi dengan zaman untuk memastikan tahu takwa tetap digemari masyarakat. Berikut beberapa contoh upaya pengembangan tahu takwa di Kediri. 1. Riset pasar. Melakukan survei untuk memahami preferensi rasa dan kemasan yang disukai konsumen. Menganalisis tren pasar dan mempelajari preferensi lokal terkait makanan tradisional. Mengidentifikasi peluang untuk menjangkau konsumen baru seperti generasi muda dan pasar internasional. Desain produk. Mempertahankan cita rasa tradisional dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Mendesain ulang kemasan produk agar lebih menarik dan menjaga kesegaran lebih lama. Memperhatikan estetika dan kemudahan penggunaan agar produk mudah dinikmati konsumen. Mengembangkan variasi produk tahu takwa dengan rasa dan bentuk baru untuk menarik minat konsumen. 3. Rencana pemasaran. Menetapkan harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan biaya produksi dan harga pasar. Melakukan kampanye promosi yang kreatif dan efektif melalui berbagai media seperti media sosial, website, dan partisipasi dalam pemameran makanan. Memperluas jaringan distribusi melalui toko lokal, supermarket, platform e-commerce, dan kerjasama dengan layanan besar antar makanan. Meningkatkan layanan pelanggan dengan menyediakan informasi lengkap,
responsif, dan mudah diakses. Dampak positif pengembangan tahu takwa. Upaya pengembangan tahu takwa di Kediri membawa dampak positif bagi berbagai pihak, diantaranya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pengusaha tahu takwa, menciptakan lapangan baru bagi masyarakat lokal, mempromosikan kuliner khas Kediri ke kancah nasional dan internasional, menjaga kelestarian budaya dan tradisi kuliner Kediri. Kesimpulan, pengembangan tahu takwa di Kediri merupakan contoh nyata bagaimana warisan kuliner tradisional dapat dilestarikan dan diadaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan riset pasar yang mendalam, desain produk yang inovatif, dan strategi pemasaran yang efektif, tahu takwa Kediri mampu bersaing di pasar modern dan menjadi ikon kuliner yang digemari banyak orang. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengembangan produk atau layanan baru dan contoh pengambilan dari kasus tahu takwa di Kediri, Jawa Timur. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.